kapok lu. Gue bilang juga apa? Nah, saudara, pernah mengalami perasaan seperti ini ketika mengetahui bahwa musuh kita itu susah? Atau ketika orang yang berbeda pandang dengan kita dan pernah berdebat, bertengkar hebat dengan kita, tiba-tiba dia terbukti terlibat sebuah skandal dan ketahuan dia adalah orang yang munafik, bukankah kita tiba-tiba rasanya ingin bertepuk tangan berkata, tuh kan, aku yang benar kan? Atau ketika orang yang pernah berbuat salah, menyakiti kita, itu tiba-tiba jatuh. Apakah kita tiba-tiba mengepalkan tangan dan berkata, yes? Saudara, perilaku yang demikian, ini mendapat teguran dan peringatan yang keras dalam firman Tuhan. Ini bukan hati seorang yang menerima anugerah Tuhan. Amsal 24 ayat 17 dan 18 berkata, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Nah, saudara, sekali lagi, ini adalah peringatan yang serius. Ini bukan sekedar nasihat. Ayat 18 berkata bahwa rasa senang melihat musuh jatuh di mata Tuhan, ini merupakan dosa, kesalahan yang bahkan lebih jahat dan lebih perlu dihukum, bahkan dibanding dengan kesalahan yang membuat musuh jatuh sekalipun. Makanya firman Tuhan berkata bahwa jangan sampai Tuhan menganggap jahat lalu dipalingkan murkanya daripada orang itu. Nah, saudara, rasa senang melihat musuh jatuh, itu kan sebenarnya tanda ya, sebenarnya amarah kita itu belum surut. Amarah itu hanya terpendam dan tinggal menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Kemudian ketika dia muncul ya kita menikmatinya. Saudara, apa sih yang harusnya kita lakukan ketika musuh kita jatuh? Ada dua hal. Yang pertama, kita mesti memakai kesempatan ini justru untuk mengevaluasi diri kita dan kesalahan-kesalahan yang juga kita pernah perbuat dan yang mungkin kita perbuat. Sebab kita bukan orang yang lebih baik bahkan dari musuh kita. Yang kedua, saudara, kita perlu melihat kepada Yesus. Yesus sendiri ketika menubuatkan kota-kota yang selama ini menolak, menghina, dan yang Yesus tahu, yang juga akan membawa ia pada kematian. Ketika menubuatkan kehancuran kota itu, Yesus nggak bersenang-senang. Yesus nggak berkata, kapok lu, makanya tobat. Nggak. Yesus malah meratap, menangis untuk kota-kota itu. Dan satu hal lagi, Yesus nggak bersuka cita melihat penderitaan kita. Dia justru menderita supaya mendatangkan sukacita buat kita. Ya, padahal kita pantas untuk menerima akibat dari kesalahan kita. Tapi Yesus justru menggantikan kita. Inilah hati seorang Tuhan Yesus. Dan hati yang seperti ini dianugerahkan juga kepada kita di atas kayu salib. Sehingga hari ini, saudara, tujuan kita adalah menyatakan kasih Tuhan. Kita sudah menerima ini, kita juga bisa memberikannya. Bahkan untuk musuh kita sekalipun. Adakah orang yang masih kita pendam, rasa benci, tidak suka, dendam? Maukah kita lepaskan ini? Maukah kita minta Tuhan menggantikannya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon proses dan bentuklah agar watak Yesus juga menjadi watak yang ada di dalam diri kami. Kami bukan tidak tahu, tapi kami seringkali tidak mampu dan bahkan tidak mau. Kami mohon pertolongan Roh Kudus melembutkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.